prodi Pak. Tugas sekolah apa tugas mata pelajaran? Tugas sekolah. Sekolah. Ya, delegasi dari Semanggi sekarang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa SMA Negeri 2 Cikarang Barat izin memperkenalkan diri. Nama saya Arden Fajri Ardiansyah. Saya Muhammad Raditya Dini Iskandar. Saya Muhammad Fahmi Bina. Saya Fauzan Fadil Biasa. Saya Satria Ramadan. Saya Librul Makan. Tujuan kami ingin Ini melakukan nama siapa? Saya Zidane Rizky Zain. Tujuan kami ingin melakukan observasi untuk menuntaskan tugas dari sekolah sebagai delegasi Semang 2 Cikarang Barat. Berikut ini Pak surat pengantaran. Mana? Surat tuh harus pakai amplop yang bukan jadi basah. Oh. Niatnya mau observasi. Iya. Kalau observasi nggak usah ini, tinggal lihat-lihat aja. Iya. Kalau ini namanya wawancara. Artinya observasi apa? Bukan. Observe itu artinya apa? To observe tuh lihat. Ya lihat. Yang dilihat itu apa? Peristiwa, kegiatan, itu namanya observasi. Kalau ini namanya wawancara. Ya. Apa yang akan diwawancarakan? Nah, wawancara harus ada dua. Namanya ini apa? Interviewer. Yang diwawancara namanya interviewee. Ya gitu. Orang yang mensupervisi namanya supervisor. Di supervisi namanya supervisi. Ya silakan. Izinkan kami bertanya. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan terkait manajemen pendidikan untuk memenuhi tugas dari sekolah. Adapun pertanyaan yang pertama yaitu Yang pertama, visi misi dan jurusan yang diunggulkan ada atau tidak? Visi misi dan jurusan yang diunggulkan. Jurusan yang diunggulkan. Visinya itu yang menjadi prodi yang unggul. Yang unggul dicapai pada tahun 2020. Unggul itu nanti dibuat misinya, dibuat tujuannya, dibuat kriteria pencapaiannya. Terus ada apa? jurusan yang diunggulkan. Oh jurusan. Ini soal dari pertanyaan dari sekolah, pihak sekolah Pak. Kalau jurusan yang diunggulkan kita prodi malah bukan jurusan. Ini bingung. Mungkin kamu nanyanya harusnya ke fakultas, jurusan yang diunggulkan apa gitu. Apa saya jurusan yang diunggulkan? Untuk pertanyaan yang kedua, Yang kedua, bagaimana metode pembelajaran yang digunakan? Apakah termasuk kampus merdeka? Oh, metodenya. Metodenya yang digunakan itu ya sebagaimana yang metode sama tugas, diskusi, ya. Itu kemudian ada project based learning, ada problem based learning. Kalau dalam kegiatan perkuliahan ya sebagaimana yang lain menggunakan pendekatan saintifik gitu. lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Adakah jalur khusus masuk perguruan tinggi negeri tinggi? Jadi seperti yang saya ketahui, untuk masuk UIN Syarif Hidayatullah ini terdapat ada jalur SPAN, PTKIN, SNMPTN, sama jalur mandiri. Kira-kira untuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini ada nggak sih Pak jalur khusus untuk menerima mahasiswa baru? Contohnya seperti jalur OSIS atau jalur
TAFIS Pak, kira-kira ada nggak di UI saya? Iya, namanya jalur prestasi, mandiri prestasi itu. Bapaknya punya prestasi apa, nanti membuktikan prestasinya lalu lewat wawancara, namanya jalur prestasi. Ada itu. Kemudian juga ada jalur beasiswa ya Bu, banyak ya. Beasiswa biasanya itu tadi yang prestasi beasiswa, tapi kita utamakan tuh yang untuk beasiswa prestasi itu yang dari luar negeri ya, yang dari luar negeri gitu. Karena kan tuntutan perguruan tinggi itu harus ada mahasiswa dari luar negerinya. Kalau kebanyakan prestasinya sih kalau di UIN ya itu tadi TAFID. Tapi TAFID itu tidak sekedar menyerahkan bukti sertifikat TAFID, nanti diuji juga gitu, diuji hafalannya gitu. Baik, untuk pertanyaan yang keempat, Untuk mewujudkan visi misi kampus, apa yang sudah dilakukan kampus? Ya pertama pasti melalui perkuliahan ya, kedua ya penelitian, pengabdian gitu. Tiga itu. lanjut untuk pertanyaan yang kelima. Adakah kerjasama dengan perusahaan tertentu atau rekanan connection dengan pihak lain? Banyak itu. Kan kalau kuliah di manajemen pendidikan itu nanti di semester 7 itu ada magang. Nah, magang itu biasanya kan mahasiswa itu sama seperti di SMK gitu ya, dikirim ke perusahaan, kalau kita dikirim ke kementerian. Nah itu juga kerjasamanya dengan IDUKA, industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Tapi karena ini manajemen pendidikan lebih ke instansi pemerintah, namanya Kemendikbud, Kementerian Agama, dan di bawahnya namanya Kementerian Agama itu kan punya Kanwil, punya tingkat Kementerian Kabupaten Kota, sama seperti Dikbud juga seperti itu. Selain itu juga di swasta banyak. Lanjut untuk pertanyaan yang keenam. Adakah program pertukaran mahasiswa? Bagaimanakah kriteria mahasiswa yang dapat mengikuti program pertukaran mahasiswa tersebut? Pertukaran mahasiswa itu dikelola oleh universitas. Banyak, yang pertama itu ya yang jelas dia itu kalau untuk luar negeri bahasa Inggrisnya harus bagus, kemampuan akademinya bagus, kemudian bisa kerjasama, pergaulan gitu ya. Nah, kerjasama atau pertukaran itu ada yang biaya sendiri, ada yang dibiayai oleh kampus. Lanjut pertanyaan yang ketujuh Pak. Berapakah lulusan tracer studi yang ada pada kampus ini? Maksudnya apa? Lulusan tracer tadi? Tracer study. Nah, Bang, lulusan tracer tadi itu apa? Tracer tadinya saya tahu, tapi kalau pertanyaannya berapakah lulusan tracer tadi saya nggak paham. Kalau tracer tadi itu kan pencarian alumni ya, yang sudah bekerja berapa, pekerjaannya di mana saja, kemudian yang bekerja sendiri atau berwirausaha, atau yang lanjut ke S2. Kalau pertanyaan seperti itu saya datang pegang itu, tapi yang jelas alumni kita itu ya alumni kami ada yang ambil S2, ada yang kemudian bekerja baik di pemerintahan maupun swasta, ada yang wirausaha. Lanjut pertanyaan yang ke-8 Pak. Bagaimana cara bersaing dengan kampus negeri lain, apalagi sekarang banyak kampus swasta di setiap daerah dengan janji langsung kerja? Ya, yang pertama tentu kita harus memperbaiki kurikulum ya, supaya kurikulumnya itu operasional dan nanti alumninya itu bisa bekerja. Tapi kalau negeri, kalau persaingan dengan negeri itu sebenarnya nggak banyak, karena kan mendirikan kampus itu ada syaratnya, sekian kilometer nggak boleh ada kampus lagi makanya, atau
mendirikan program jurusan itu tidak bisa sembarangan. Kebetulan kalau kami itu manajemen pendidikan adanya cuma di Ciputat sini ya, sama di Rawamangun. Apa namanya itu? Di Rawamangun apa? UNJ. Nah, kalau MPI manajemen pendidikan Islam banyak. Unpam juga punya manajemen Islam, terus apalagi itu Bogor juga punya. Kalau MP itu sangat sedikit pula. Jadi relatif kita itu persaingannya tidak terlalu ketat ya. Bahkan MP itu juga termasuk program studi yang diminati oleh masyarakat. Tahun ini aja kita punya 6 kelas angkatannya. Tadinya 2, 2, 2, 3, 4, sekarang 6 kelas. Udah, cukup. Baik, saya tutup wawancara sore ini. Saya harap wawancara ini memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua dan menjadi inspirasi untuk langkah-langkah ke depan. Saya sangat menghargai waktu dan perhatian Bapak dan teman sekalian. Sekali lagi, terima kasih dan semoga apa yang kita bahas hari ini dapat membawa manfaat yang nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.